sekarang teriak cis kacang bun. Teriak cis kacang bun. Antre. Baris baris. Ayo sebelah sana tuh. Yang kosong. Yang terhormat Ibu Brita Melati SPI FSC, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Bujang MTD selaku Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana SMA Korpri Bekasi, Bapak Ibu Guru serta teman-teman dari SMA Korpri Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Wah, masih kurang semangat. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya boleh untuk follow Instagram terlebih dahulu. Jadi teman-teman boleh membuka Instagramnya masing-masing dan follow Instagram unpad.eduventure. Seperti itu, karena kenapa teman-teman harus follow, nanti di akhir bakal ada merchandise eksklusif untuk 2 orang tercepat yang membuat konten atau update dan tag kepada Instagram Unpad Adventure ini, dan 1 konten terbaik baik maupun foto ataupun video. Teman-teman boleh langsung buka Instagramnya masing-masing dan follow Instagram unpad.eduventure seperti itu. Dan teman-teman nanti akan mendapatkan merchandise eksklusif. Kalau misalkan teman-teman beruntung, nanti akan dipilih oleh panitia seperti itu. Oke, sudah teman-teman semuanya untuk follow. Aduh, gak ada suaranya nih dari Bekasi. Mana Bekasi suaranya? Bekasi mana? Oke, aku cek sound dulu ya. Untuk sebelah kanan mana suaranya? Oke, siap-siap sebelah kiri. Sebelah kiri mana suaranya? Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk SMA Korpri Bekasi. Oke, sebelum lanjut ke yang paling utama nih, aku mau ngajak teman-teman dulu untuk fokus ada di ruangan ini. Oke, kalau misalkan aku bilang selamat pagi, teman-teman boleh tepuk tangan 1 kali. Selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Selamat sore, tepuk tangan 3 kali. Dan selamat malam, hening. Oke, sudah siap? Oke, selamat pagi. Masih kurang kompak. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Masih ada yang belum fokus. Oke, Bapak Ibu mau izin fokus ya. Oke, kita coba sekali lagi ya teman-teman. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Masih ada 1 orang di sebelah sini yang belum fokus. Kita belum mulai sebelum teman-teman semuanya fokus ya. Siap. Selamat malam. Wey, masih ada yang belum fokus. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Masih ada di belakang. Selamat malam. Oke, aman ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya.
Oke, biar menarik semangat ya teman-teman semuanya, bahwasanya di Universitas Pajajaran ini dan juga Unpad Educators ini punya jargon. Kalau misalkan aku bilang Unpad Educators, jawabnya explore your futures dengan gerakan seperti ini. Oke, explore your futures. Seperti itu. Dan kalau misalkan aku bilang aku kamu kita, jawabnya salam satu Unpad. Oke, sudah siap? Oke, Unpad Adventures, explore your future. Aku kamu kita, salam satu Unpad. Tepuk tangan dulu dong. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya akan ada sambutan melalui tanya video dari Rektor Universitas Pajajaran. Kami silakan. Halo Universitas Bangsa Indonesia, saya Arif Rosnita, Rektor Pajajaran. Pajajaran meyakini bahwa pendidikan adalah proses panjang hayat, proses yang terus membentuk manusia untuk tumbuh, beradaptasi, dan memberi makna bagi lingkungannya. Karena itu, Unpad hadir sebagai institusi pendidikan tinggi yang memberikan layanan pendidikan panjang hayat, membuka akses bagi siapapun untuk terus belajar di berbagai tahap kehidupan. Melalui berbagai program pendidikan non-gelar, Unpad berkomitmen mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Siapapun, dimanapun, dengan latar belakang pendidikan apapun, tetap bisa belajar, berkembang, dan meraih ilmu serta keterampilan dari para instruktur Pajajaran yang ahli di bidang. Saya ucapkan selamat datang menjadi bagian dari para pembelajar Universitas Pajajaran. Baik, untuk selanjutnya itu akan ada sambutan dari Bapak Bujang MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya. Waktu terus berjalan, ini adalah sesi terakhir kita, jadi tolong tetap stay tune ya. Ya, pertama-tama yang terhormat Rektor Unpad serta segenap sivitas akademika Universitas Pajajaran. Pertama-tama atas nama SMA Komunikasi Keluarga Besar SMA Komunikasi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sivitas Akademika Universitas Pajajaran yang telah dengan senang hati mau menerima kami, mau menerima anak kami dalam menggali hal-hal yang terkait dengan mungkin perguruan tinggi yang insya Allah mereka ini akan berusaha untuk bersaing untuk mendapatkan salah satu tempat yang tentunya adalah salah satunya adalah Universitas Pajajaran. Kemudian puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari menjelang sore ini, walaupun kita sama-sama maklumi dari pagi kita juga roadshow ya dulu Bapak, sehingga memang kondisinya agak sedikit kita sudah lelah, tapi Bapak yakin keinginannya yang kuat mudah-mudahan bisa mengalahkan lelah kalian atau menantu kalian, sehingga apa yang kita dapat pada hari ini itu benar-benar bisa bermanfaat buat kita semua. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, terutama untuk anak-anak, mohon kiranya agar bisa memanfaatkan segala informasi yang mungkin akan disampaikan nanti oleh bapak-bapak dan ibu dari Unpad. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini benar-benar bisa menjadi bekal kalian untuk bisa menduduki atau mendapatkan kursi di perguruan tinggi yang kalian idamkan. Mungkin itu aja yang untuk kami sampaikan. Sekali lagi, kami atas nama keluarga besar Bima Korpi mohon maaf mungkin apabila dalam
tingkat adu kami mungkin ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Pujian MTG yang telah memberikan sambutannya. Oke, masuk ke dalam acara inti teman-teman. Siapa di sini yang mau masuk Universitas Pajajaran? Ngacu. Wow, lumayan banyak banget ya Ibu ya. Ibu bapak banyak banget. Oke, aku tanya, siapa di sini yang mau masuk Fakultas Kedokteran? Wah, ada, amin, semoga masuk. Siapa yang mau masuk Fakultas Hukum? Ada. Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Banyak juga. Fakultas Ilmu Komunikasi? Oke, banyak juga ya. Nah, teman-teman, yang paling penting, siapa di sini yang mau masuk jalur beasiswa gratis? Wah, banyak juga ya. Kita aminkan semoga teman-teman semuanya masuk ke Universitas Pajajaran dengan fakultas yang dimau, teman-teman. Oke, hari ini yang kami hormati, memasuki sesi berikutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang akan berbagi ilmu dan pengalaman pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Ibu Windy Damayanti, SPI MSc. Beliau merupakan dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana perikanan di Universitas Pajajaran pada tahun 2016 dan melanjutkan studi Magister Sains di Shanghai Jiaotong University Tiongkok, teman-teman. Selamat juga. Jadi beliau S1-nya di dalam negeri, S2-nya di luar negeri di Tiongkok ya. Adapun bidang keahlian dan minat riset beliau berfokus pada teknologi hasil perikanan, khususnya yang berkaitan dengan pengawetan, keamanan pangan, serta peningkatan nilai tambah produk perikanan. Selain aktif di dunia akademik, beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, di antaranya terkait edible cacing pada ikan, biodiversitas mikroalga hingga pengolahan dan stabilisasi produk pangan berbasis hasil laut. Untuk itu, mari kita sambut dengannya Ibu Windy Damayanti, SPI MSc. Ya, terima kasih Kang Indi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana, masih semangat? Makannya tadi makan apa? Makan nasi sama ayam, ya. Kalau udah makan kenyang, habis kenyang langsung? Sudah ada yang terlihat di akang-akang yang di belakang sana itu tertutup dinding, gitu kan, gelap, angin sepoi-sepoi. Hati-hati ya Kang ya. Jangan nanti, karena ini jam-jam rawan ya Bapak Ibu, betul? Kayak gitu, di kelas juga pasti seperti itu ya. Jam-jam segini mah kayaknya yang fokus itu paling cuma beberapa orang saja gitu kan ya. Apalagi kalau di sini nanti ada AC, yang akang yang dekat AC juga pasti udah mulai kayak di kipas-kipasin gitu ya, kayak gitu ya. Ayo bobo. Nah, jangan bobo. Baik, saya mau coba tes dulu. Tadi kalau misalnya Kang ini tadi ada jargon. Saat saya bilang aku kamu kita, nah akan ngetes Bapak Ibu semuanya, saya akan bilang salam 1 4, tangannya salam 1 4, seperti itu ya. Boleh, bisa? Boleh? Aku kamu kita salam 1 4. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semuanya ya. Sudah jauh-jauh dari Bekasi. Jam berapa Bapak Ibu datangnya tadi? Dari kemarin ya. Oh, alhamdulillah ya. Jadi memang roadshow ya Bapak Ibu ya, kayak gitu. Oke, saya ucapkan pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah memfasilitasi ya adik-adiknya yang mungkin memang mau bertujuan untuk kuliah di Unpad ya. Kepada Bapak saya izin mau menyampaikan materi. Mungkin materinya ini saya hanya perkenalan tentang Universitas Pajajaran. Jadi mungkin adik-adik di sini yang mau kuliah lanjut S1, S2, S3, Bapak Ibu juga bisa kalau mau lanjut ya, karena yang terbaru ada beasiswa guru ya. Itu mungkin ada juga bidang-bidang yang memang sesuai dengan bidang Bapak Ibu semua. Nanti mungkin akan saya sedikit sampaikan seperti itu. Boleh kita langsung sampaikan saja.
Nah, Unpad itu ada di mana saja? Kemarin sudah nyampe ke Unpad yang di Bandung belum? Belum ya, nah gitu. Karena ini kita itu bukan di Bandung, akan datang Bapak Ibu semuanya. Kita itu ada di Sumedang, di Jatinangor yang sebelah sana yang paling atas, ya kayak gitu. Tetapi untuk S1 kita fokusnya di sini di Jatinangor, 16 fakultas. Tapi kita juga punya kampus di Pangandaran, ya di Majang dari sini. Di Garut juga ada, tapi kalau di Garut khusus untuk keperawatan. Nah, untuk di Bandung dan di Jakarta itu khusus untuk pasca sarjana. Nah, jadi nanti mungkin adik-adik punya kakak atau ibu yang masih pengen lanjut kuliah pasca sarjana, Bapak Ibu juga bisa. Nanti kita ada yang di Jakarta, itu lebih dekat ya dari Bekasi, atau mungkin yang di Bandung. Boleh di next. Nah, kita ada di kampus Jatinangor. Boleh di next. Ini ada gedung rektoratnya. Nah, fasilitas pendukung untuk pendidikannya lumayan banyak Bapak Ibu, ya. Mulai dari perpustakaan, kita punya rumah sakit sendiri, kita punya hotel sendiri, ya. Kita ada student center. Tadi yang misalnya kata yang mau jadi dokter, ya, itu bisa langsung praktek di rumah sakit Unpad di bawah tadi ya kelihatan pas masuk ITB, lewat ITB, ya. Terus juga mungkin di sini mungkin nanti ngekos, jangan khawatir, kita ada kendaraan di sini, namanya kita sebutnya odong-odong, ya, yang seperti itu gratis. Jadi kalau memang nanti mau muterin Unpad bisa naik odong-odong, jangan khawatir kalau memang tidak punya kendaraan di sini, kayak gitu. Jadi dari bawah sampai atas muter-muter juga itu pasti gratis, ada disediakan kendaraan. Termasuk ada kendaraan yang bisa disewa, namanya bis, kayak gitu kan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau memang Unpad itu kan cukup luas ya, sampai ke belakang masih ada. Jadi kalau memang bisa mau jalan-jalan itu masih ada kendaraannya. Terus kita punya banyak laboratorium sentral, e-learning, algoritma, pusat bahasa dan lain-lain. Terus memang kalau ada yang saya nggak mau ngekos, saya maunya asrama, kita juga menyediakan asrama namanya Balai Wilasa khusus untuk akang teteh yang memang jauh. Nah, ini dari yang dari Bekasi kan bisa aja ya, bisa nginep di asramanya ada di dalam kampus, gitu kan. Jadi tidak jauh. Jadi teman-teman nggak perlu istilahnya itu mencari kosan yang lain, karena kita punya asrama sendiri, namanya Balai Wilasa, ya. Boleh di next. Nah, ini yang terbaru teman-teman. Kita baru saja naik 1 peringkat nasional dari ranking 7 menjadi ranking 6. Lalu dari ranking 500 sekian, sekarang kita di ranking 496. Boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman. Nah, salah satu kenapa alasan ranking Unpad bisa naik? Ada yang tahu kira-kira kenapa coba? Kenapa? Lulusan mahasiswa. Karena mahasiswanya. Jadi salah satu alasan ranking universitas naik itu mahasiswa. Jadi universitas itu besar karena mahasiswanya. Nah, siapa tahu kalau misalnya nanti ada adik-adik di sini yang masuk Unpad, gitu ya, karena adik-adik berprestasi, gitu ya, punya prestasi nasional, punya prestasi internasional, ranking Unpad ini bisa naik sampai 300, gitu kan? Itu karena adik-adik semua, kayak gitu. Dan 1 tahun ini kita sudah naik sekitar 18 poin. Nah, kemungkinan bisa naik lagi, bisa, asal mungkin kita lihat dulu dari mahasiswanya dan juga mungkin dari dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa internasionalnya, dan fasilitas lainnya. Nah, jadi selain kita yang ada dari lokal, dari Indonesia, ada sekitar 42.000, kita punya 1.200-an mahasiswa internasional ya dari berbagai negara. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman juga mungkin bisa nanti masuk, apalagi teman-teman biasanya yang di farmasi itu nanti bisa temenan sama mungkin orang Malaysia, orang Thailand, itu satu kelas bareng ya, seperti itu. Boleh di next. Nah, kita punya 16 fakultas ya, 1 sekolah vokasi dan 1 sekolah pasca sarjana. Terbagi menjadi 2, ada Saintek, ada Sopek ya. Mungkin hal-hal seperti ini teman-teman sudah bisa searching terlebih dahulu ya. Mungkin juga teman-teman udah tahu nih mau kemana kuliahnya nanti. Ini akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Boleh di next. Nah, 2 fakultas pertama yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Bisnis. Tadi ada yang masuk, siapa yang mau masuk Fakultas Hukum? Oke, ada 2 orang di situ. Kenapa mau masuk Fakultas Hukum? Boleh, ya, silakan. Boleh berdiri, tapi mikrofonnya boleh. Kira-kira motivasinya apa nih
biar sharing-sharing buat teman-teman yang mungkin masih bingung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya BS Teknologi Pemidana. Saya memilih ilmu hukum karena di Unpad ini menurut saya ilmunya cukup kredibel dan juga lumayan luar biasa. Oke. Karena saya melihat dari track record mahasiswanya juga banyak yang menempuh prestasi yang luar biasa. Maka dari itu saya memilih untuk Unpad. Oke, terima kasih banyak Kak. Dulu, boleh tepuk tangan dulu dengan dingin ya kan? Jadi sudah baca terlebih dahulu ya track recordnya katanya seperti apa. Karena memang Fakultas Hukum itu adalah salah satu fakultas yang pertama dibangun di Unpad. Jadi memang track recordnya juga sudah bagus ya. Itu adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Dan juga ada Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, kalau memang misalnya teman-teman lebih kayak Bu, ini ekonomi gitu Bu, lah gitu kan ya gitu kan ya, harus itu ekonomi bisnis dan lain-lain. Saya pengennya masuknya ke ekonomi dan bisnis itu bisa. Dan di sini ini ada 5 program studi, ada akuntansi, bisnis digital, ekonomi Islam, ilmu ekonomi dan manajemen, ya seperti itu. Boleh di next. Nah, yang kedua ada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ini adalah salah satu fakultas terbesar yang dua ini. Kedokteran kenapa? Karena ini adalah fakultas pertama. Dalam IPA juga sama, jadi ada 5 fakultas pertama yang didirikan di Unpad. Nah, kedokteran itu ada 2 macam. Ada kedokteran yang buat ke orang, ya fakultas kedokteran. Ada kedokteran yang khusus untuk hewan. Jadi fakultas kedokteran hewan. Objeknya aja yang berbeda tapi ilmunya kurang lebih sama, ya seperti itu. Nah, untuk yang memang pengen fokus banget di bidang yang murni eksakta, bisa masuk ke program MIPA. Di situ ada biologi, fisika, geofisika, ilmu aktuaria, kimia, matematika, statistika, teknik elektro dan teknik informatika. Ya, seperti itu. Jadi mungkin ada yang cita-citanya memang mendalami ilmu murni atau mungkin jadi guru juga mungkin selain mungkin belajar soal ilmu keguruannya, tapi ilmu basicnya itu bisa belajar di sini. Jadi buat Bapak Ibu juga ya bisa mendalaminya di bidang ini ya berarti ya. Nah, untuk yang beasiswa guru itu ya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu program studi yang terbesar dan biasanya mereka itu punya yang namanya paten. Tahukah paten teman-teman? Paten itu nanti nama teman-teman diabadikan di buku paten Indonesia menjadi salah satu penemu untuk misalnya paten pembuatan, kalau yang kemarin itu misalnya alat pendeteksi COVID gitu ya, kayak gitu. Itu nanti teman-teman namanya bisa didaftarkan di paten dan siapapun yang memakai alat itu harus bayar royalti ke teman-teman. Nah, seperti itu ada HKI dan paten ya. Jadi biasanya di 2 fakultas ini kita mencari penemuan-penemuan terbaru khususnya di bidang ilmu murni ya. Boleh di next. Ya, kita boleh bisa lanjut ke fakultas selanjutnya. Nah, ini ada Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Gigi. Kita ke kedokteran gigi dulu. Adakah yang mau ke kedokteran gigi kira-kira? Ada ngacung lagi? Oh enggak. Ada, belum ada. Kalau pertanian bisa jadi ada pertanian? Belum ya, belum kepikiran ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kedokteran gigi itu khusus hanya untuk gigi saja. Jadi akan terpisah dengan kedokteran umum, ya. Materinya itu hanya di satu prodi. Lalu untuk yang pertanian ada agribisnis dan agroteknologi. Jadi sebenarnya kalau memang mau bisnis tapi khusus pertanian masih bisa nih masuk ke fakultas pertanian. Tapi kalau memang mau mendalami teknologinya bisa ngambil agroteknologi. Boleh di next. Nah, ini juga salah satu 2 fakultas dengan prodi terbanyak, ya. Ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Ilmu Budaya. Kalau dulu fakultasnya namanya sastra, ya, khusus bahasa. Namun sekarang bukan hanya belajar bahasa saja, tapi belajar juga budayanya, seperti itu.
Nah, lalu juga ada FISIP yang memang khusus kayak administrasi, bisnis, administrasi publik, antropologi, hubungan internasional, kesejahteraan sosial, lalu pemerintahan politik dan sosiologi. Adakah yang mau masuk HI, hubungan internasional? Coba, HI itu kira-kira nantinya jadi apa coba? Jadi apa? Jadi duta besar, benar. Jadi duta besar tuh ngapain aja sih coba? Keliling dunia ya kalau duta besar. Jadi duta besar itu dia di satu negara selama 3 tahun lalu pindah lagi ke negara lain, pindah lagi ke negara lain. Ya, kayak gitu jadi jalan-jalan terus. Kayak gitu kalau misalnya jadi duta besar. Lewat mana? Lewat HI ya. Boleh di next. Nah, lalu ada fakultas psikologi dan fakultas peternakan. Psikologi tentu khusus untuk mendalami psikologi ya. Beda dengan psikiater ya. Itu kalau psikiater itu harus masuk lewat fakultas kedokteran terlebih dahulu. Jadi itu yang lewat obat-obatan. Kalau fakultas psikologi dia akan lebih ke sosialnya. Sudut pandangnya bukan ke obat-obatan, tapi ke treatmentnya itu lebih ke terapi alam bawah sadar dan lainnya ya. Seperti itu. Lalu ada fakultas peternakan. Nah, fakultas peternakan itu ada yang di Nangor, ada yang di Pangandaran. Kayak gitu. Jadi ada 2 pilihan kalau memang mau fokus di peternakan. Boleh di next. Lalu ada FIKOM ya, hubungan masyarakat, terus ilmu komunikasi, jurnalistik, manajemen perusahaan, televisi dan film, serta fakultas keperawatan. Nah, 2 program studi ini juga sama, ada yang di Jatinangor, ada yang di Pangandaran ya, seperti itu. Boleh di next. Nah, ini fakultas saya nih, fakultas perikanan dan ilmu kelautan. Lalu ada fakultas tetangga, yaitu fakultas teknologi industri pertanian. Nah, kalau di kelautan itu, fakultas perikanan dan ilmu kelautan ada 2 program studi ya, 3, perikanan, ilmu kelautan, serta perikanan laut tropis. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka diving ya, suka jalan-jalan ke tepi pantai gitu kan ya, bisa ngambil kelautan atau perikanan laut tropis. Itu fokus di sana semuanya menyelam, lalu mempelajari mungkin lebih ke marine biologist ya nanti kayak gitu. Bisa juga penelitian sampai ke kutub utara. Kalau mau ikut mau suka jalan-jalan yang mungkin lebih menantang, bisa ambil di fakultas ini. Lalu kalau memang fokusnya mungkin ke pengolahan atau pertanian, bisa masuk ke STIP karena dia punya prodi teknik pertanian, teknologi industri pertanian, sama teknologi pangan. Boleh di next. Nah, fakultas selanjutnya ada fakultas teknik geologi buat teman-teman yang memang mau mendalami ilmu bumi ya, kayak gitu mungkin ilmu vulkanik, yang suka memang pergi naik gunung ya, suka survei ke daerah-daerah yang belum dijelajahi, bisa ambil fakultas teknologi geologi ya. Atau kalau memang misalnya suka tentang kesehatan, bisa ambil juga fakultas farmasi dan rekayasa kosmetik ya. Jadi itu adalah salah satu prodi terbaru buat teman-teman yang suka skincare nih kayak gitu ya, bikin bisa ambil tuh fakultas farmasi, program studinya rekayasa kosmetik. Nah, ini juga biasanya di fakultas ini banyak mahasiswa asingnya gitu kan, karena banyak kerjasama juga dengan Kimia Farma ya, dengan rumah sakit besar di Indonesia. Boleh di next. Nah, ini kita punya tadi yang sudah saya jelaskan yang ada di Pangandaran, program studi di luar kampus utama ada 5, administrasi bisnis, ilmu komunikasi, peternakan, perawatan dan perikanan laut tropis. Nah, kalau yang ini itu tetap S1 tapi kampusnya di sini di Pangandaran. Ada satu lagi yang namanya sekolah vokasi. Nah, nanti gelarnya itu sarjana terapan. Seperti itu. Bedanya, ada yang tahu bedanya sarjana dengan sarjana terapan? Coba kira-kira apa tuh bedanya sarjana dengan sarjana terapan? Boleh, silakan. Iya, boleh. Perkenalkan nama saya dan Samir Hakim. Jadi kalau menurut saya beda sarjana dan sarjana terapan itu biasanya sarjana itu adalah mahasiswa yang sudah mempelajari mata kuliah cuma sebagian besar itu teori dan walaupun masih ada praktiknya, cuma praktiknya sedikit. Sedangkan kalau sarjana terapan itu mahasiswa yang lulus setelah mempelajari mata kuliah yang sebagian besar itu dilakukan dengan praktik walaupun masih ada teori tapi sedikit. Oke, betul tepuk tangan dulu. Oke. Tuh, betul sekali. Jadi kalau memang misalnya ada kan mahasiswa itu ada yang memang suka banyak
jalan teoritis, ada yang suka praktek, ya. Nah, kalau memang suka praktik, bagusnya lewat ke sekolah vokasi. Kenapa? Karena kalau misalnya sarjana biasa, 2/3-nya teori, 1/3-nya praktik. Kalau mahasiswa vokasi, 2/3-nya praktik, 1/3-nya teori. Jadi kebalikannya ya, kayak gitu. Jadi kalau memang saya tuh nggak suka terlalu banyak di kelas gitu kan, saya suka gerak, ambilnya vokasi. Ada banyak jurusan mulai dari teknologi industri kimia sampai ke administrasi keuangan publik. Terus kalau misalnya, karena saya sih sukanya jalan-jalan ya, jadi mungkin saya merekomendasikan sekolah vokasi, terutama yang pariwisata bahari kayak gitu. Karena itu setiap semester kita akan pasti datang ke laut, ke pinggir jalan, ke daerah-daerah tertentu. Ya, boleh di next. Nah, kita punya yang namanya International Undergraduate Program. Kalau yang tadi programnya khusus untuk yang orang Indonesia, berbahasa Indonesia, ya seperti itu pada umumnya kuliah. Kita punya juga yang namanya International Undergraduate Program. Di sini kelasnya full bahasa Inggris, ya kayak gitu. Selain itu nanti teman-teman juga kuliah di Unpad, terus bisa kuliah di kampus-kampus berikut ini. Ya kayak gitu, bisa di Groningen, di Jerman ya, kayak gitu, Chulalongkorn di Thailand, Northampton Thailand, terus Monash, Singapura, terus Australia juga ada, di Sussex juga ada di Inggris, terus di Jepang sama di Cina juga bisa. Ya, seperti apa kelasnya? Boleh di next. Nah, kelasnya itu ada yang namanya dua macam. Yang pertama Global Excellence Academy, yang kedua ada Frontier Advanced Program Internationalization at Home. Bedanya, kalau yang Global Excellence Academy dia full English, ya. Terus kesempatan mendapatkan double degree. Jadi teman-teman nanti kalau sudah lulus program ini, gelarnya dari jadi dua. Misalnya sarjana perikanan dan juga Bachelor of Fisheries. Jadi ada dua nanti gelarnya, ya seperti itu. Terus bisa internship di luar negeri atau di multinational company di Indonesia. Terus kalau di sini nanti pengajarnya itu dari universitas tadi yang sudah saya sebutkan, ya. Jadi bukan hanya dosen-dosen dari Unpad, tetapi juga dosen-dosen dari universitas yang sudah disampaikan, ya. Terus kalau memang misalnya program yang ini, yang satu lagi yang Frontier Advanced Program itu, dia bilingual. Jadi nggak perlu full Inggris, tapi memang ada kelas bahasa Inggris, ada kelas bahasa Indonesia, ya. Nah di sini degree-nya hanya satu, single degree, ya. Jadi sarjana saja. Terus tapi di sini punya kesempatan buat student exchange, ya, minimal 1 semester di luar negeri. Terus kalau misalnya pengajarnya juga masih tetap kita datangkan mengajar dari luar negeri, ya, kayak gitu. Juga dapat global certification dan memang programnya adalah project based learning. Jadi biasanya nanti 3 tahun dulu di Unpad, 1 tahun lalu di negara yang memang jadi tujuan. Bisa di Jepang, bisa di UK, ya, bisa di Australia juga bisa selama 1 tahun. Seperti itu. Boleh di next. Nah, ini ada contoh Global Excellence Academy, ya, untuk yang kelas internasional. Tadi kan mungkin ada yang kalau yang ambil accounting itu bisa ngambil di universitas-universitas berikut, ya, ada di USA, Switzerland, Australia. Terus kalau yang manajemen juga ada yang double degree, ada yang memang hanya student exchange. Terus di ekonomi sama, Islamic ekonomi juga sama. Di list-listnya ini teman-teman bisa searching nanti di unpad.ac.id kelas IUP, ya, seperti itu. Boleh di next. Nah, ini masih sama Global Excellence Academy, ya, di programnya Digital Business, Business Administration, Hukum, lalu ada di farmasi, Public Relations, sama di teknologi pangan, ya. Jadi kalau memang mau mencoba explore bukan hanya di Indonesia saja, tapi mungkin misalnya yang dekat-dekat aja deh, kayaknya bisa nih ikut aja student exchange di Malaysia, kayak gitu kan, ya. Tapi kayak misalnya mau explore ke luar negeri, bisa cari program-program yang memang menawarkan misalnya double degree atau student exchange yang jauh gitu, ya, misalnya di Jerman, Meksiko, atau mungkin di negara-negara lainnya. Boleh di next. Nah, kalau ini Frontier Advancement Program tadi yang single degree, ya, jadi gelarnya hanya satu. Terus memang banyaknya itu kegiatannya adalah student exchange, ya.
Ada di programnya di medicine, di farmasi, terus di dentistry, terus di international relation, public administration, communication science, sama di marine science ya, di ilmu kelautan. Itu bisa di South Korea, Malaysia, Singapura, sama Jepang. Boleh di next? Nah, kita punya mahasiswa internasional dari 44 negara ya, kebanyakan dari Jepang sama Malaysia. Tapi mungkin memang masih banyak juga yang dari Thailand, yang dari UK yang memang belajar khusus di Unpad ya. Jadi teman-teman di sini juga nanti bisa berteman dengan bukan hanya orang dari luar Bekasi ya, tapi dari luar Indonesia juga. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah jadwal seleksi buat kelas internasional. Biasanya ada 3 gelombang ya, di Januari, di April, sama di Juni ya. Jadi mungkin teman-teman yang kalau memang masih masih bingung ya, masih menebak-nebak kira-kira mau nggak ya mau ambil IUP itu gitu, kalau masih ragu, kita punya 3 gelombang buat teman-teman daftar di kelas ini ya, seperti itu. Boleh di next. Nah, kalau ini yang kuota baru di tahun 2026, ada yang SNBP, SNBT, sama SMUK. Nah, kalau misalnya di Unpad ini biasanya setiap tahun sih trennya naik ya jumlah kuota mahasiswanya, tapi kan mungkin nanti teman-teman juga saingannya bukan hanya dari teman-teman dari satu sekolah yang sama ya, tapi juga mungkin dari sekolah yang lainnya. Jadi mungkin teman-teman bisa teratur strategi gimana caranya supaya kalau masuk lewat jalur yang sesuai dengan minat teman-teman ya, seperti itu. Boleh di next. Nah, kalau misalnya di 2026 Unpad itu peringkat 3 peminat terbanyak di SNBP, dan 2 prodi Unpad terbanyaknya itu adalah farmasi dan ilmu keperawatan ya, dengan pendaftarnya itu sekitar 1.600. Contohnya farmasi yang diterima itu hanya 50 misalnya ya. Terus kalau misalnya ilmu keperawatan yang daftarnya 1.600, yang diterimanya hanya 58. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai dari sekarang mengatur strategi, bisa lihat di data tahun sebelumnya berapa banyak mahasiswa yang mendaftar di program studi tersebut dan berapa yang diterima ya, kayak gitu. Coba ya tadi misalnya yang hukum apakah dia masuk yang terketat? Oh belum ya, kayak gitu. Jadi mungkin belum, masih bisa banyak kemungkinan dapat. Cuma yang terketat itu program studinya itu ada di kebidanan, teknik informatika, dan manajemen. Nah, di sini kan ada berapa persennya ya? Jadi teman-teman bisa langsung merumuskan strategi-strategi supaya bisa masuk ke program studi yang diinginkan. Boleh di next. Nah, kalau ini pendaftar terbanyak dan tercatat di SNBP 2025 tahun sebelumnya. Nah, farmasi dan ilmu keperawatan itu memang paling banyak diminati ya nampaknya. Boleh di next. Nah, kalau ini yang SNBT 2025, yang kalau dari SNBT yang banyak itu justru di sosial ekonomi ya. Nah, itu hukum tuh pendaftar terbanyak 4.000 orang dari Indonesia pengen masuk hukum nih saingannya. Bisa ya masuk ya, kayak gitu yang mau ke hukum. Boleh di next. Nah, kalau ini yang kekayaan tertinggi sama SNBT ya, kayak gitu, kebidanan dan bisnis digital. Boleh di next. Nah, ini seleksi mandiri Universitas Pajajaran. Jadi mungkin teman-teman yang tidak masuk lewat jalur SNBT bisa masuk lewat jalur SMUK ya, karena kuota Unpad masuk SMUK itu sekitar 45% ya, jadi besar kemungkinan masuknya. Ini ada pilihan jalurnya, bisa yang mandiri prestasi akademik, minat bakat, kemitraan, kelas internasional, atau mungkin combine dari 2 pilihan jalur seleksinya. Terus kalau memang program studinya bisa boleh milih di sarjana, bisa di sarjana terapan bisa ya, atau mungkin ada beberapa pilihan yang 2 pilihan program studi, 3 pilihan program studi, dan 4 pilihan program studi ya. Nah, informasi lengkapnya teman-teman bisa cek dulu di smuk.unpad.ac.id ya. Jadi sebelum mendaftar silakan baca dengan baik informasi yang tercantum di website. Boleh di next. Nah, ini jadwal SMUK-nya, dimulai kita biasanya di bulan April dan berakhir di bulan Juni ya. Seperti sekarang udah mulai pengumumannya nih buat kategori SMUK. Boleh di next. Nah, ini adalah uang kuliah tunggal. Kalau di Unpad itu kita karena PTN BH, jadi ada namanya UKT, itu nanti disesuaikan dengan kemampuan orang tua teman-teman ya. Variasi
aplikasinya bisa dari 500.000 sampai 9 juta ya di IPS, dan 500.000 di 24 juta di IPA. Itu biasanya kelas IUP atau di kelas mungkin kedokteran dan lain-lain ya, seperti itu. Biaya pendidikan selengkapnya masih lagi dicek di smooth.unpad.ac.id. Boleh di next. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman. Kalian melihat ya kayak satu semester berapa puluh juta gitu kan. Teman-teman bisa daftar beasiswa, banyak banget dapat beasiswa. Saya sendiri waktu itu saya dapat beasiswanya adalah beasiswa pendidikan prestasi akademik. Jadi dilihat dari IPK-nya, ya gitu kan. Ini mungkin saya kategorinya itu yang biasa-biasa aja, tapi IPK saya bagus gitu kan. Jadi saya bisa apply dan ternyata alhamdulillahnya dapat gitu kan. Ya teman-teman kalau misalnya di awal belum dapat beasiswa, terus di tengah-tengah mungkin saya pengen dapat beasiswa gitu ya, bisa daftar. Jadi jangan khawatir dari awal mungkin belum dapat beasiswa, di tengah-tengah itu akan selalu ada beasiswa yang terbuka buat teman-teman. Jadi bisa apply juga gitu. Kalau mau beasiswa dari awal bisa dicek nanti ada websitenya. Tahun ini yang tahun 2024 kita membiayai beasiswa KIP itu 1.200 orang, dan di 2025 itu 892, terus di 2026 itu sekitar 1.200-an lagi ya untuk KIP. Boleh next. Nah, kalau jalur beasiswa lainnya bisa cek di beasiswa.unpad.ac.id ya. Teman-teman, di sini kita bahas banyak banget dari Jarum, dari BSI, dari Ikatan Alumni ya. Jadi jangan khawatir, alumni Unpad itu biasanya kita ngasih beasiswa juga buat teman-teman yang memang memerlukan beasiswa ya. Seperti itu bisa dari Pertamina, dari Hanabank, Erlangga dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi kurang lebih 21.000 untuk mahasiswa yang dapat beasiswa di kuliah di Unpad. Jadi jangan khawatir teman-teman, nanti pas misalnya sudah memang masuk dan diterima, terus memang mungkin ingin dapat beasiswa masih bisa apply ya. Boleh next. Nah, ini adalah alumni dari Universitas Pajajaran. Nah, ada yang menjadi direktur BUMN di sektor pupuk. Lalu juga ini ada banyak direktur utamanya ya, Pak Ari, Pak Rahmat, Dr. Adis Umar Hadi, sama Pak Wibisono. Itu semuanya ada di BUMN sektor pupuk. Boleh di next. Nah, ini juga alumni mungkin yang banyak dikenalnya kayak Yura, terus Ananda Omen, Soleh Solihun, termasuk Hotman Paris juga alumni Unpad ya teman-teman. Nah, jadi mungkin bisa kelihatan ya alumni Unpad banyak yang terkenal ya dan mungkin sukses di bidangnya masing-masing. Mungkin ada juga yang unik itu ada namanya Teh Melody, yaitu alumni pertanian tapi sekarang di musisi gitu kan. Jadi mungkin bisa kuliah itu bukan hanya di materinya, tapi kuliah itu mengajarkan soft skill teman-teman. Jadi bisa fokus di bidang teman-teman tekuni, bisa juga sukses di bidang lainnya ya. Seperti itu. Ini alumni kita ada Hasan Ahmad, ada Doni Gunawan, dan aktivis juga ada Menteri PAN ya. Jadi menteri kita saat ini Ibu Rini Widianti sekarang menjadi Menteri PAN RB itu alumni Unpad ya, seperti itu. Jadi mungkin siapa tahu dari teman-teman kita di sini juga akan yang mungkin insya Allah jadi menteri. Ada yang mau jadi menteri? Amin. Nah, guru-gurunya yang amin ya. Oh, bisa jadi menteri juga kan, menteri pendidikan. Ya siapa tahu ya kan, namanya juga rezeki mah kita nggak ada yang tahu ya Bu ya. Jadi insya Allah jalan hidup orang mah macam-macam seperti itu. Mungkin sekian materi dari saya gitu kan, karena memang materinya harus dipadatkan karena waktu juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dicek? Oke, bagi teman-teman semuanya yang telah menyimak materi barusan, silakan untuk scan barcode di layar ini dan teman-teman boleh mengisi ya. Oke, boleh berbagi mungkin scanan barcode-nya kepada teman-teman semuanya. Oke, udah ter-scan atau belum? Oke, mangga yang belum di-scan atau bisa ditulis linknya ya teman-teman. URL-nya kalau misalnya nggak bisa boleh ditulis URL-nya. Nah,
Sebelum masuk sesi tanya jawab, aku mau announce sekali lagi bahwasanya untuk lomba konten masih dibuka ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman belum masuk ke Instagram dan tag Unpad Adventure seperti yang di depan teman-teman, ada tumbler, ada buku, ada stiker dan sebagainya. Jadi teman-teman boleh nih untuk berlomba ikutan bikin konten tentang adventures ini. Untuk selanjutnya yaitu akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman akan yang mau masih bertanya boleh dipersilakan. Aku hitung ya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, yang mana nih kakak panitia? Atau ibu langsung yang menuju? Atau mau sekali lagi ya? Atau udah ada? Udah ada ya? Baik, silakan. Udah ya? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Fitri Sakina Auliansa. Biasanya saya dipanggil dengan nama Sakina. Saya mau tanya, untuk fakultas psikologi di Universitas Pajajaran itu kan mahasiswa di rumpun saintek ya. Sedangkan banyak di universitas lain itu psikologi sekarang masuknya di rumpun sosum. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah nantinya itu akan ada perbedaan spesifik antara psikologi Unpad dengan psikologi yang ada di universitas lainnya? Nanti ketika sudah turun di lingkup bekerja itu bakalan ada perbedaan yang spesifik atau tidak sama psikologi yang ada di bawah naungan sosum? Terima kasih. Ya, boleh langsung dijawab aja sama Dindi. Ya, gitu. Terima kasih Teh Sakina ya. Ya, jadi memang kalau itu ada beberapa pertanyaan yang memang sering ditanyakan. Kalau psikologi di Unpad itu memang kita masuknya ke rumpun saintek, bukan yang sosiologi. Kenapa? Karena mungkin nanti akan ada beberapa praktik yang memang beririsan dengan fakultas kedokteran, ya seperti itu. Maksudnya tuh kenapa? Jadi basicnya itu sama tentang psikologinya, psikologi human kayak gitu. Tapi mungkin memang ada beberapa kurikulum yang spesifik itu mungkin lebih ke dilihat dari sudut pandang biologi. Ya, seperti itu. Jadi itu mungkin satu perbedaannya. Terus yang kedua, apakah nanti setelah lulus itu akan ada perbedaan? Kurang lebih sama, kayak mungkin nanti penempatannya mungkin yang paling umum teman-teman tahu kan psikologi itu mungkin penempatannya jadi HRD, ya misalnya di suatu perusahaan, terus atau mungkin di rumah sakit juga bisa, cuma mungkin memang bukan yang psikiater yang pakai obat, ya tapi lebih ke konsultasi nanti ya untuk melihat dari sudut pandang psikolognya seperti apa treatment yang baik untuk orang-orang yang memang perlu treatment psikologi seperti itu. Jadi mungkin perbedaannya hanya ada di kurikulumnya. Jadi mungkin bisa coba buka di unpad.ac.id ya. Di situ ada psikologi. Nanti kira-kira bisa lihat selama nanti 4 tahun ya di psikologi apa aja yang dipelajari. Biasanya itu lebih lengkap di situ, bidangnya apa saja, apakah sesuai nanti sama minatnya Teh Sakina seperti itu. Terus nanti untuk lulusannya biasanya dia menyebar dan hampir sama seperti psikologi yang dari sospek ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin sudut pandangnya aja yang agak sedikit digeser kayak gitu. Jadi mungkin untuk nanti apakah akan ada jalur berbeda dengan yang psikologi yang dari sospek itu sebenarnya nggak ada kalau kita untuk bekerja nantinya ya kayak gitu. Oke, apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Jadi nanti Teh Sakina bisa mendapatkan hadiahnya dari akalnya ya seperti itu. Jangan ada lagi yang mau bertanya? Oh, udah tadi. Boleh ini sama akalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titan Henry Putabayan di Pakistan. Saya ingin menanyakan tentang mahasiswa atau murid dari internasional. Apakah murid internasional juga bisa ada di Universitas Pajajaran tepatnya di sini, dan juga apakah Universitas Pajajaran menerima double degree dari siswa internasionalnya? Terima kasih. Ya, kamu mau jadi Tristan.
Tristan. Benar ya, Kang Tristan. Ya, Kang Tristan kira-kira mau minat ke prodi mana Kang? Saya tidak tahu untuk saat ini karena saya masih mikirin dulu karena banyak pilihannya. Oke, sip, kalau pas sambil dipikir ya. Tadi tentang mahasiswa internasional, apakah kuliah di sini? Betul kan kuliahnya di sini? Jadi nanti bisa satu kelas bareng ya kalau memang mengambil mata kuliah yang sama. Terus bisa juga satu bimbingan bareng. Jadi wawancaranya mereka ikut kelas apa? Biasanya ikut kelas UP, tapi ada juga yang kelas biasa kelas normal sama seperti teman-teman di sini. Nanti kelas masuknya bareng sama, cuma kan mungkin memang jadinya kalau memang ikut kelas yang biasa mereka harus bisa bahasa Inggris ya, seperti misalnya kemarin di fakultas saya yang perikanan dari ilmu kelautan. Di ilmu kelautan itu kita punya 3 dari Thailand sama 1 dari Australia. Nah cuma mungkin memang agak terseok-seok karena full bahasa Indonesia ya, akhirnya mereka dipindahkan ke kelas yang bilingual kan, kelas bahasa Inggris. Dan mereka apakah bisa mengambil double degree? Bisa ya, kayak gitu. Biasanya kemarin kalau misalnya di fakultas saya yang perikanan itu dari Korea itu ada 1 orang, terus dari Jepang itu ada yang mau daftar 1 orang, sama Thailand biasanya yang mereka memang. Jadi kalau mereka sistemnya adalah mereka kuliah dulu di Korea sama di China dan di negara masing-masing selama 3 tahun, terus nanti 1 tahun di Indonesia kayak gitu. Kalau misalnya Indonesia 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di negara yang memang mereka daftar kayak gitu. Jadi kesempatannya sama antara yang Indonesia sama yang internasional seperti itu. Jadi dan bukan hanya di, mungkin banyaknya mungkin mikirnya di pasca sarjana ya, tapi di pasca sarjana juga ada gitu ya. Jadi mungkin bisa satu kelas bareng nanti sama teman-teman dari luar negeri. Seperti itu Kang Tristan. Sudah cukup? Oke, terima kasih Kang Tristan. Boleh nanti akan mendapat hadiah dari akangnya ya. Baik, 1 penanya terakhir. Gimana Pak? Oh iya Pak. Ya, dari Bapak kameramen yang selalu selamat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayuban Hamdi. Saya ingin bertanya, untuk sekolah di Unpad apakah wajib mengikuti organisasi? Oh, kamu punya hobi apa Kang? Ya, Kang Baik, punya hobi apa nih? Seni gambar. Oh bisa banget Kang, kita punya banyak organisasi ya yang namanya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. UKM-nya ada yang di universitas, ada yang di fakultas. Jadi boleh duduk aja nggak apa-apa. Kalau usah berdiri kamu dari? Misalkan gaya organisasi juga apa ya? Oh, kalau nggak ikut organisasi nggak apa-apa, kayak gitu. Tapi mungkin kita sarankannya punya kegiatan lain selain kuliah ya, kayak gitu. Kalau apakah harus tercatat jadi anggota UKM? Nggak perlu. Karena bisa nanti kita ada yang namanya kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka. Jadi alumninya bisa ikut kuliah di universitas lain, ya. Misalnya ikut kurikulum merdeka, kuliah 1 semester di ITB. Ya kayak gitu, itu juga bisa jadi salah satu nilai soft skill-nya akan tersebut. Jadi wajib nggak ikut organisasi? Nggak wajib, tapi kalau memang suka punya hobi dan pengen menyalurkan hobinya, kita punya banyak UKM ya, seperti itu. Ya, sama-sama. Ya, selamat dapat souvenir dari Dinas Pajajaran. Begitu. Jadi teman-teman di sini tuh kita nggak cuma kuliah gitu ya. Jadi nanti kita ada kurikulumnya Merdeka Belajar. Jadi teman-teman bisa kayak mengkonversi ya SKS-nya. Jadi misalnya saya pengen nemu nih satu mungkin organisasi kayak UNICEF atau WWF ya kayak gitu. Boleh nggak saya magang di sana selama 1 semester? Boleh. Ya, nanti selama 1 semester kalau asalkan yang teman-teman kerjakan di sana sesuai sama bidang teman-teman, nanti nilainya bisa dikonversiin. Jadi nggak kuliah di sini 1 semester tapi kuliahnya di WWF langsung, boleh banget kayak gitu ya. Jadi di Unpad itu kita nggak rigid, nggak kaku, teman-teman bisa eksplornya sejauh mana boleh, sejauh mungkin kayak gitu ya. Karena sekarang kesempatannya sudah mulai banyak terbuka, bukan
takut buat cari informasi, kalau memang masih ragu silahkan tanyakan, boleh nggak ini, boleh nggak itu, kayak gitu. Jadi mungkin nanti dosen-dosennya akan menyampaikan sesuai kebutuhan teman-teman sekalian, seperti itu. Mungkin tanya jawab dicukupkan ya untuk waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Windy yang telah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Jadi barangkali teman-teman yang mau masih bertanya bisa follow Instagram Unpad Adventures atau buka website unpad.ac.id seperti itu. Oke, nah tadi aku umumin bahwasanya kita akan ada 3 konten tercepat atau instastory tercepat dan juga 1 konten terbaik. Udah siap belum untuk pengumumannya? Ini pada kemana ya? Ada nggak teman-teman dari SMA Kopri itu? Masih ada semangat ya? Masih, oke. Kalau misalkan kayak gitu, di aku udah ada 3 username tercepat dan 1 username terbaik. Boleh di next? Oke, tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman yang ada di sini. Konten tercepat ada Windy Nice, terus juga Nasfil sama Sasha. Untuk yang paling terbaik ini aku bingung bacanya apa ya? Hidayat, boleh maju ke depan untuk 4 orang ini. Tepuk tangan dulu dong. Mana nih? 4 orang ini boleh maju ke depan. Keren banget ya, apalagi untuk yang pertama konten terbaik Hidayat, beliau upload di feed teman-teman dan diedit, ada logo-logo Unpadnya kayak gitu teman-teman. Boleh maju ke depan untuk 3 orang tercepat dan 1 terbaik seperti itu. Boleh dibawa linknya. 1 orang lagi mana? Udah, oke, udah aman ya. Boleh maju ke depan. Di sini boleh. Oh, yang terbaik di sini karena yang terbaik duluan. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu ya bareng 4 siswa-siswi hebat dari SMA Kopri ini. Boleh namanya siapa, dari kelas mana, sama harapannya kalau misalkan masuk Unpad mau fakultas apa, kayak gitu. Siapa tahu nanti didengar oleh Bu Windy dan nanti diajukan beasiswa. Kita kan nggak tahu ya teman-teman ya, kayak gitu. Boleh, dipersilakan. Baik, nama saya Muhammad Hidayat, biasa dipanggil Farel dari kelas 11-7. Saya bismillah kalau di Unpad tertarik dengan fakultas psikologi. Wah, keren banget psikologi, amin. Semoga bisa diterima ya. Kenapa alasannya mau masuk psikologi? Karena saya suka cara kerja dari sistemnya aja gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Hidayat. Untuk selanjutnya ada siapa nih? Halo semuanya, aku kenalkan, nama saya Nina Oktari dari kelas 11-2. Aku tertarik ke jurusan Fakultas Teknik Industri Pertanian. Oke, amin. Semoga bisa diterima ya. Bentar, alasannya kenapa nih mau masuk FT? Mungkin karena lebih berat praktek. Oke, jadi suka langsung lapangan mungkin ya, seperti itu. Oke, semoga bisa diterima ya. Boleh selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Saskia Saputri dari kelas 11 Saat ini saya lumayan tertarik sama prodi agroteknologi. Oke, kenapa nih alasan agroteknologi? Karena saya juga lumayan suka sama jurusan ekonomi. Oke, amin. Semoga bisa diterima ya. Boleh, untuk selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Judora, saya dari kelas 11 Oke, alasannya mau masuk fakultas apa sama kamu? Aku tertarik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Kalau misalnya diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nanti rencana mau kayak gimana nih? Iya, ke depannya. Setelah lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, aku pengen membangun bisnis sendiri. Itu rencana yang awal. Pengen pengalaman kerja untuk masyarakat. Oke, amin. Semoga bisa diterima ya. Nah, untuk selanjutnya akan ada penyerahan hadiah yang akan diserahkan langsung oleh Ibu Windy, yaitu
mendapatkan stiker eksklusif dari Unpad dan juga untuk juara pertama mendapatkan tumbler. Seperti itu. Selamat ya untuk semuanya. Oke, boleh difoto bersama dulu mungkin ibu dan teman semuanya boleh di tangan. Boleh ada di share. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga Ibu Minggi bisa kembali datang. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, kita akan masuk sesi dokumentasi bersama ya. Jadi teman-teman semuanya diharapkan boleh berdiri, yang di depan boleh berdiri dan yang belakang juga boleh merapat, teman-teman semuanya. Baik. Sambil menunggu teman-teman semua persiapan, akan ada penyerahan perangkat terlebih dahulu yang akan diserahkan oleh Ibu Setiawati. Kami serahkan untuk naik ke atas panggung dulu dan akan diberikan terimaannya oleh Ibu Windy Damayati. Aman teman-teman semuanya tetap terkendali kok, tenang ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih juga telah memberikan pelatihan kepada Universitas Pajajaran. Semoga menjadi kerjasama yang baik dan juga bisa teman-teman semuanya bisa diterima di fakultas yang diinginkan teman-teman semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke sesi dokumentasi terlebih dahulu. Boleh teman-teman berdiri di tempatnya masing-masing saja, boleh langsung berdiri saja. Bapak Ibu boleh. Oke, mohon perhatian teman-teman semuanya dalam hitungan 3, 2, 1. Unpad Edu Ganjar